Ya, kita semua dikagetkan ya pemirsa dengan informasi peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan ini terjadi pada siang hari tadi. Katanya juga informasinya pada saat menjalankan ibadah sholat Jumat. Dan beberapa waktu yang lalu, Jumat malam, polisi telah melakukan olah TKP. Dan ini adalah gambar yang Anda saksikan pemirsa. Garis polisi juga sudah dipasang untuk mensterilkan gedung bangunan masjid pasca ledakan. Kapolda Metro Jaya juga sudah memberikan arahan kepada anggotanya di lokasi untuk menelusuri, memeriksa dan memastikan pihaknya untuk mengusut tuntas kasus ini. Ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga merespon informasi terkait pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menyampaikan akan memberikan pelayanan terbaik bagi korban dan juga beliau menyampaikan sudah menangkap satu terduga pelaku dan masih melakukan pemeriksaan. Kembali kita tekankan untuk memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi korban karena di awal jumlah korban kurang lebih mencapai 50 atau 60, tapi saat ini alhamdulillah sudah dibuatkan posko dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang dan ada 2 orang yang saat ini sedang dilaksanakan operasi. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan. Kita ke informasi lainnya. Polisi mengumumkan 2 kerangka yang ditemukan hangus terbakar di gedung terbakar di Kuitang, Jakarta Pusat adalah milik Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Keduanya adalah korban hilang saat prahara Agustus lalu. Polda Metro Jaya bersama tim Dokpol Rumah Sakit Polri hari ini mengumumkan 2 kerangka manusia yang ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang adalah milik kedua korban. Tim forensik mengidentifikasi para korban dengan memeriksa struktur tulang dan DNA. Penyidik menyatakan tidak ditemukannya tanda kekerasan pada sisa tulang atau organ korban yang masih teridentifikasi. Dari pemeriksaan kedokteran forensik lengkap yang pertama, itu memang ada beberapa tulang yang kita periksa, dari tulang tengkorak, tulang panjang, dan tulang yang masih bisa kita lihat, tulang panggul. Memang di situ tidak ada kekerasan tumpul, mungkin dia cedera atau terjatuh atau jatuh seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sisa-sisanya organ dalam pun karena terbakar, sehingga kami bisa menulis atau menjelaskan sebab kematiannya. Sementara itu, pihak keluarga menyampaikan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam mengungkap kasus kedua korban yang sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang hilang 29 Agustus lalu. Upaya polisi yang bekerja sama dengan pihak Kontras juga menuai pujian dari Kompolnas. Kita kan juga jatuhnya masih keadaan berduka, kita masih shock ya, keadaannya masih shock. Kita belum tahu mau bagaimana selanjutnya, apalagi kan kalau saya dari keluarga Reno ini kan Reno domisilinya aslinya Surabaya nih. Apakah mau kita kebumiin di Jakarta atau mau kebumiin di Surabaya, itu kita masih mau diskusiin dulu. Jadi kita belum tahu langkah selanjutnya bagaimana sih. Tapi so far sih sampai saat ini kami berterima kasih banget ya atas atensi dari Polda Metro Jaya gitu ya, mau mengurus keluarga kami gitu ya, mau terfokus untuk cari keluarga kami sampai kemanapun kelihatan kok, sampai keluarga-keluarga
juga teman-temannya Reno yang di Surabaya dimanapun ditanyain semuanya sama dari pihak kepolisian. Jadi effortnya sih terima kasih. Dalam sejarah pencarian orang hilang, sekali lagi tidak banyak ya di dalam sejarah dunia kerjasama baik gitu. Nah ini kami dari Kompolnas memberikan apresiasi yang tinggi atas kerjasama Polda Metro Jaya dan Kontras, sehingga tahapan-tahapan untuk memastikan pencarian orang hilang itu ada. Sebelumnya 2 kerangka manusia ditemukan dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di kawasan Kuitang, Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat masih menyelidiki penemuan 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar dan tidak dapat dikenali di kantor administrasi lantai 2 gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Saat petugas mengecek kantor tersebut, ditemukan 2 kerangka manusia yang hangus terbakar dan sudah tidak dapat dikenali. Kedua kerangka manusia yang ditemukan tersebut kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan forensik lebih lanjut termasuk pengambilan sampel DNA. Pertama-tama kami dari Polres Metro Jakarta Pusat mengucapkan turut berduka cita atas 2 korban yang ditemukan meninggal. Jadi kami mendapat laporan dari salah satu gedung di Kuitang, bekas gedung finance yang pernah juga terbakar pada 2 bulan yang lalu. Jadi dari tim vendornya itu akan memperbaiki beberapa bagian gedung. Nah dari sana ternyata menemukan tumpukan barang-barang yang hangus terbakar dan di dalamnya diperkirakan ada jenazah atau mayat, sehingga menghubungi Polsek dan Polres. Tim kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan dari Polsek Senen langsung menuju TKP untuk TP-TKP, kemudian mengamankan jenazah dan mengirim ke Rumah Sakit Polri untuk diperiksa postmortem dan ambil sampel DNA. Gedung ACC di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sempat dibakar dan dijarah sejumlah orang saat aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Informasi berikutnya, kebakaran pemirsa melanda pabrik pengolahan limbah industri di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu ruangan. Lari, jangan korban. Waduh, atasnya. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara, membakar gudang pabrik pengolahan limbah industri di Kelurahan Sumur Batu, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Mas, sampean Banyaknya material yang mudah terbakar berupa limbah cair dan kimia, serta kuatnya hembusan angin membuat api dengan cepat merambah dan menghanguskan isi bangunan di dalamnya. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik di salah satu ruangan dan merambat ke gudang limbah berisi cairan. 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dan pada saat itu sedang beroperasi, pabrik sedang beroperasi. Nah, pabrik ini bergerak di bidang pengolahan limbah, begitu ya. Dugaan sementara? Dugaan sementara itu konsleting listrik. Dari ruang apa? Dari ruang produksi. Dari ruang produksi. Ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Guna mengetahui pasti penyebab kebakaran, kasusnya kini ditangani petugas kepolisian Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.